Sebelum seperti ini saya kan ikutin workshop mana aja saya ikutin gitu loh. Oke, untuk mempersingkat waktu, segera kita dengarkan saja ya Pak ya, karena waktu juga udah sore. Langsung saja kita persilakan untuk Bapak Dr. Andes Reja Aswin untuk memberikan penjelasannya mengenai materi hari ini, yaitu underlying sentiment forex. Pada Bapak Reja, kami persilakan. Oke. Terima kasih Bu Aini, terima kasih Pak Joshua. Iya, Pak. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Selamat sore Pak. Hari ini saya dapat komplain. Kenapa nggak di siaran ini atau webinar ini tidak dilakukan juga di live Instagram? Akhirnya saya harus menggunakan Instagram saya di sebelah kiri saya, sehingga saya yang Bapak dan Ibu punya Instagram bisa melihat saya di Instagram secara live. Instagramnya Pak. Reza File, oke, @RezaFile. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, tentunya kita sudah tahu bahwa saat ini kita sulit untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang kedepannya mempunyai prospek yang cukup baik. Mengapa demikian? Karena memang pertumbuhan ekonomi kita kembali memburuk, dan mau tidak mau ini semua karena adanya pandemi COVID-19 yang tambah lama, sulit untuk diprediksi kapan akan berakhirnya. Di Amerika sendiri sudah lebih dari 500 juta orang meninggal, dan tentunya kalau kita lihat dari gambaran dunia sudah lebih dari 1 juta orang meninggal karena virus ini. Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara masalah virus, tentunya kita akan berbicara masalah vaksin. Sampai hari ini kita belum tahu negara mana yang dapat membuat vaksin yang cukup efektif. Beberapa negara mengklaim bahwa dia sudah mempunyai vaksin yang cukup efektif, tetapi kalau menurut saya akan lama vaksin tersebut bisa diproduksi secara massal dan akhirnya masuk ke dalam tubuh kita, sehingga mau nggak mau ekonomi tentu akan memburuk terus. Itu sebabnya saat ini banyak sekali orang yang menawarkan trading forex sama Bapak dan Ibu, dan lebih parah lagi banyak yang melakukannya dengan money game system atau skema Ponzi. Bapak dan Ibu, yuk, kalau ada orang yang nawarin forex dan tiba-tiba Bapak dan Ibu mulai tertarik di bisnis ini, yuk lihat lagi sebenarnya yang menawarkan Anda itu sudah berapa lama di forex. Kalau dia bilang sudah lama, Anda harus tanya juga bagaimana track record-nya. Kalau dia bilang bagus gitu ya, Anda juga harus mengecek itu di Google. Yang terbaik adalah Anda tinggal ketik namanya di Google, dan kalau namanya nggak keluar, tandanya Bapak dan Ibu cepat percaya dengan orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena orang yang mempunyai reputasi yang baik di bisnis forex atau di bisnis apapun, begitu namanya diketik dikeluar di Google. Apalagi kalau dia mempunyai suatu track record untuk trading forex dengan baik dan dia menjanjikan keuntungan setiap bulan adalah 10% misalnya. Ini jauh di atas suku bunga bank, dan Bapak dan Ibu harusnya berhati-hati karena biasanya mereka adalah penipu. Kalau saja Bapak dan Ibu akhirnya harus bertransaksi forex, karena forex ini nggak ada urusannya sama COVID-19 tentunya. Kenapa? Karena dia adalah perdagangan seperti money changer yang dibuat online, sehingga dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, sama siapa saja, nggak ada batasan gender dan nggak perlu tempat. Dia hanya butuh internet yang kencang untuk bisa bertransaksi dan menghasilkan keuntungan tentunya. Tapi ingat,
justru di balik itu sebenarnya banyak sekali orang yang sudah lost di bisnis ini. Lebih dari 90% orang yang pernah mengenal forex itu habis. Dan apabila ini terjadi oleh Bapak dan Ibu, tentunya cukup disayangkan apabila Bapak dan Ibu tidak mengerti. Untuk slide pertama saya akan kasih tahu sama Bapak dan Ibu pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh seorang investor kepada marketingnya atau kepada konsultannya atau kepada mentornya. Pertanyaannya mudah, yaitu kalau saya trading di forex, pair apa yang akan saya pilih? Ini adalah suatu pertanyaan yang wajar dan setiap hari pasti orang yang trading forex akan bertanya seperti ini. Dan apabila konsultan marketing atau mentor Anda menjawab bahwa lebih baik di suatu pair yang namanya pound sterling terhadap US dollar misalnya, dan karena saya ada profesional di situ, saya sudah mengerti pergerakannya. Jangan pernah percaya sama orang tersebut karena sebenarnya orang itu nggak tahu apa-apa. Pasar selalu bergerak dan tidak selalu investor melakukan pembelian besar-besaran terhadap satu mata uang. Karena pada prinsipnya apabila satu negara mendapatkan suatu tekanan, pasti yang lainnya akan mendapatkan hasilnya. Pada saat suatu negara mata uangnya melemah, tentunya negara lain mempunyai mata uang yang cukup tinggi. Nah, dengan keadaan seperti ini tentunya ada juga negara yang mata uangnya tidak terlalu kuat dan lawannya juga tidak terlalu kuat. Jadi kenapa harus dipilih? Ini yang tidak masuk akal, kenapa harus selalu bertransaksi di euro terhadap US, pound sterling terhadap US, atau bahkan emas terhadap US. Ada baiknya kita melihat bahwa apabila orang ini katanya profesional gitu ya di bidang forex dan dia hanya melihat satu pair saja, ada baiknya Bapak dan Ibu mulai cari tahu siapa dia sebenarnya. Ada nggak namanya di Google? Kalau nggak ada, jangan-jangan dia adalah salah satu orang yang akan menipu Bapak dan Ibu untuk masuk ke dalam skema Ponzi dengan embel-embel forex tentunya. Kan sekarang ini banyak tuh yang namanya net 1110 misalnya, yang ngasih keuntungan sekian persen per bulan gitu. Bapak dan Ibu, kalau pernah ngelihat kasusnya Mia, kasusnya GCG, itu adalah Ponzi terbesar yang pernah terjadi di negara ini. Mia selama 2 tahun, ingat ya Pak Bu, 2 tahun tidak pernah mengalami cacat. Begitu uangnya sudah mencapai triliunan, hilang. Begitu juga dengan GCG, apapun itu. Mulailah untuk lebih smart mencari marketing, konsultan, atau bahkan mentor yang akan membimbing Anda, dan intinya dia tahu pair apa yang akan dipilih dengan cara yang benar dan masuk akal. Andai kata pertanyaan ini bisa dijawab oleh konsultan Anda, maka Anda akan masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Kemana arah besarnya? Buy atau sell? Apakah mata uang ini harus saya jual atau saya beli? Tentunya Bapak dan Ibu sudah tahu kalau kita berbicara ini, tentunya kita harus berbicara data. Banyak orang atau konsultan atau mentor atau marketing yang berbicara masalah forex nggak ada datanya. Kenapa harus beli pound sterling misalnya? Kenapa harus menjual Aussie dollar? Atau bahkan kenapa harus membeli dolar Kanada? Mereka mengatakan hanya cerita gitu. Mereka nggak pernah berbicara masalah data. Dan yang paling gampang, mereka selalu mengatakan ini loh hasil tradingan saya. Bapak dan Ibu, yang namanya historical itu adalah kejadian yang lampau. Kalau disuruh ngulang lagi belum tentu bisa. Kenapa? Karena metodenya pasti akan berbeda. Dan mereka selalu mengatakan bahwa pasar tuh selalu berubah.
Sehingga mau nggak mau kalau dia mengatakan seperti itu, makanya sebenarnya karena ada pasar yang berubah, banyak sekali intervensi yang terjadi, suka nggak suka, profit mereka yang tadinya banyak di zaman dahulu mungkin sudah habis sekarang. Harus ada suatu data yang diambil dan harus logis datanya. Sehingga kita bisa tahu sebenarnya mata uang ini dapat menguat dalam beberapa waktu ke depan atau justru dia dapat melemah. Data ini nggak pernah ada. Mereka langsung biasanya masuk ke grafik. Sama seperti pertanyaan yang pertama, pair apa yang akan dipilih? Mereka cari ujung-ujungnya tuh, udah naik terlalu tinggi gitu, di sell aja. Bapak dan Ibu, logika ini nggak bisa dipakai. Mengapa demikian? Kalau kita lihat harga minyak, harga minyak tahun ini sempat menyentuh angka atau harga $0 per barrel. Bahkan malamnya mencapai harga minus $40 per barrel. Logikanya di mana? Harusnya harga minyak dunia itu berhenti di harga 0. Tapi kenyataannya adalah harga itu bisa tembus di bawah 0. Dan tentunya trader kaleng-kaleng atau konsultan kaleng-kaleng atau mentor yang baru bisa ngajar kemarin selalu mengatakan bahwa ini semua karena ada permainan gitu. Mereka mengatakannya ada big boy gitu. Ada spekulan masuk besar. Halo, Bapak dan Ibu. Nggak ada. Itu zaman dulu. Zaman sekarang tentunya kita tidak pernah berbicara masalah big boy. Kita nggak berbicara masalah spekulan. Mengapa demikian? 9 triliun US dollar per hari itu yang bergerak di pasar money market. Dan big boy bisa menggerakkan itu. Terlalu banyak modal dibutuhkan untuk menggoreng itu. Berbeda dengan saham. Saham apalagi di Indonesia, di second line gitu ya. Itu saja untuk menggorengnya itu perlu uang yang banyak. Menggoreng di money market yang totalnya 9 triliun US dollar harus berapa uangnya? Nah untuk itu, menggoreng pasar itu paling gampang pakai apa? Pakai berita. Oh tandanya berita banyak yang berita yang bohong dong, banyak berita yang bohong. Terus gimana nyarinya yang bagus? Nanti kita akan omongin. Tapi yang jelas adalah pertanyaan kedua setelah Anda masuk di bisnis ini adalah arahnya kemana? Setelah Anda mengetahui pair apa yang harus, dan biasanya masuk lagi ke pertanyaan yang ketiga adalah di mana entry-nya dan di mana exit-nya. Ini sebenarnya kita berbicara masalah trading plan kalau seperti ini. Kalau kita berbicara masalah perencanaan trading, ini masuk ke dalam perencanaan trading dan disinilah technical masuk. Disinilah analisa teknikal yang masuk. Bapak dan Ibu trading, saya banyak dikomplain gitu ya sama yang jago-jago analis teknikal bahwa Rizky ngomongnya nggak ada saringannya gitu. Lu kok nggak percaya banget sih sama teknikal? Saya percaya sama analisa teknikal. Hanya untuk entry dan exit saya nggak pernah percaya bahwa teknikal bisa menentukan tren gitu loh. Buktinya pada saat Donald Trump ngomong, trendline-nya di break kok. Pada saat Jeremy Powell berbicara, semua resisten dijebol kok. Atau bahkan kita lihat kan tadi pagi atau di Amerika malam, itu udah ada debat gitu loh antara Presiden Amerika Donald Trump dengan kandidat lainnya yang namanya Joe Biden di Amerika. Tentunya perubahan peta politik ini tentunya membuat para pelaku pasar akan berpikir kembali, dia akan masuk ke instrumen yang mana. Nah tentunya Bapak dan Ibu kita harus punya suatu trading plan. Jadi kita udah tahu pair apa yang akan dipilih, lalu arahnya kemana, lalu kita harus buat trading plan-nya. Kita harus buat perencanaannya dan tentunya ini tidak mudah bagi orang-orang yang mengatakan bahwa trading itu mudah, kalau nggak buy ya sell gitu.
Nggak semudah itu Bapak dan Ibu. Mengapa demikian? Karena forex itu bukan judi. Pada saat Anda mulai bertransaksi dan tidak tahu, tidak mempunyai strategi trading dan tidak mempunyai trading plan, itu benar-benar judi gitu. Daripada Anda berjudi, lebih baik Anda jangan pernah trading di forex. Andai kata forex ini akan menjadikan Anda seorang pejudi, maka ada baiknya Anda tinggalkan bisnis ini. Apabila forex ini ujungnya nantinya Anda nanti kecanduan, ada baiknya Anda tinggalkan bisnis ini karena tidak baik buat Anda. Yang terbaik adalah yuk lihat bisnis ini memang sebagai bisnis yang real dan bukan hobi. Banyak orang masuk ke dalam bisnis ini karena hobi, karena gampang nyari uangnya. Klik 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 dapat 100.000, klik 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 dapat 1 juta, klik 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 dapat 10 juta. Tapi beberapa waktu kemudian klik 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 habis 50.000. Dan klik klik berikutnya kita bisa tahu Anda bisa habis miliaran. 5 tahun pertama saya habis 17 miliar di bisnis ini. Dan apabila Anda mengulangi hal yang sama, tentunya kita berdua seperti keledai. Karena keledai aja nggak pernah jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Tapi permasalahannya adalah kita sebagai manusia kadang-kadang melakukan hal itu selalu begitu. Metodenya selalu yang sama. Sehingga kita jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Bahkan ketiga kalinya dan bahkan mungkin sampai hari ini. Bapak dan Ibu, ingat di dalam trading forex hanya ada 3 masalah yang perlu Anda ketahui, yaitu pair apa yang Anda akan pilih, lalu bagaimana arahnya, dan di mana entry dan exitnya. Baik, untuk hari ini saya akan coba untuk membahas yang nomor 1, yaitu bagaimana cara memilih pairnya. Sedangkan yang untuk nomor 2 dan nomor 3 nanti kita simpan untuk di minggu depan. Kalau kita berbicara masalah pair mana yang akan dipilih, tentunya kita akan berbicara masalah temanya. Pernah nggak terfikir oleh Bapak dan Ibu bahwa setiap tahun money market itu pasti mempunyai tema. Tahun itu semuanya mempunyai tema. Temanya adalah 2008, subprime mortgage Amerika. 2009-2010 kita sudah tahu bahwa Uni Eropa itu tidak bisa bayar hutang yang mulai dicetuskan oleh Yunani. Jadi ada negara-negara seperti Portugal, Irlandia, lalu Yunani dan Spanyol itu mereka gagal bayar sehingga mereka butuh bailout. Lalu kita tahu tahun 2016 dan tahun 2018 kita sudah mulai melihat adanya masuknya perang dagang sampai ke tahun 2019 dan tahun 2020 ini temanya adalah virus corona. Semua itu yang membuat perdagangan itu menjadi berfluktuasi. Tentunya inilah yang akan menjadi dipilih. Bukan dipilih oleh kita sebenarnya. Yang dipilih itu adalah para pelaku pasar yang pilih, investor yang memilih. Pada saat investor masuk ke obligasi, kita pun akan bertransaksi obligasi tentunya. Mereka masuk ke dalam logam mulia, kita akan coba ikuti masuk mereka. Dan pada saat mereka beli US dollar dalam jumlah besar, tentunya kita juga harus ikut. Jangan pernah melawan pasar. Orang kadang-kadang sering banyak berbicara bahwa trend is friend gitu loh. Trend itu adalah teman gitu, jangan dilawan. Kalau trennya naik ya Anda harus buy gitu, bukan sell. Itu kan cuma teori yang sebenarnya sama seperti Anda membunyikan tangan Anda. Tapi kenyataannya apakah kita lakukan? Enggak ya, kita nggak pernah lakukan itu. Yang ada apa? Yang ada kita selalu mengatakan harga sudah terlalu tinggi. Kata siapa? Kata grafik. Harga sudah terlalu rendah. Kenapa? Kata siapa? Kata grafik. Karena kan dia kena Fibo ini, karena kan dia kena trendline ini. Saya cuma katakan Pret lah gitu.
Kenapa? Karena pada prinsipnya itu semua adanya di hasil akhir, di trading plan. Yang perlu Anda perhatikan sekarang adalah apa temanya sekarang. Oke, lebih gampang ya Bapak dan Ibu. Mungkin kita akan yuk kita interaktif ya Bapak dan Ibu ya. Ini kan saya bukannya mau ngasih suatu pelajaran, kita cuma sharing kok ya. Jadi jangan melihat ini adalah suatu indoktrinasi gitu. Jangan. Oke, yuk kita interaktif. Bapak dan Ibu, saya lihat sudah ada yang dari Surabaya, ada dari Palembang, ada juga dari Jayapura. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi. Bapak dan Ibu, saya mau tanya Bapak dan Ibu ya, yuk ketik di chat. Tapi jangan di forex, di bisnis real. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu punya uang yang cukup, ya, yang cukup banyak lah ya, terserah mau berapa, 1, 2 M, 3 M, terserah lah mau berapapun, pokoknya banyak, oke? Bapak dan Ibu akan melakukan bisnis apa saat ini? Akan melakukan dagang apa? Akan melakukan bisnis apa, menjalankan perusahaan apa atau apa? Silakan di chat. Pak Bambang bikin kos-kosan, jangan trading sih, kan kita udah sepakat jangan trading ya Pak Wahono. Pak Yogi masker, oke. Lalu properti, bagus. Bikin pabrik, APD. Pak Wibowo bikin makanan dan minuman. Pak Arif tanaman jahe. Pak Hafiz bikin bangunan kontrakan. Ada Pak Riwanto beli emas. Lalu Pak Adi bikin perumahan rakyat. Pak Harisal beli tanah, properti. Bagus. Ini ada yang bagus nih. Pak Iskandar usaha coffee shop. Baik. Terima kasih Bapak-bapak semua, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak jawabannya. Tapi saya nggak lihat dari jawaban Bapak dan Ibu ini, ada nggak yang mau bikin studio untuk bioskop atau bikin lapangan bola? Ada nggak yang terpikir untuk membangun gedung bioskop atau membangun hotel gitu saat ini? Atau justru mau bikin lapangan sepak bola kayak GBK gitu, yang gede gitu? Nggak bisa kata Pak Ibnu. Pak Bagus, ya kan ada social distancing. Pak Budiman, tidak. Oke. Pak Chandra juga bilang nggak ada. Lalu Pak Yohanes juga bilang tidak, Pak. Begitu juga dengan Pak Lukas. Oke. Lalu dari Instagram juga sama jawabannya, tidak. Apapun itu Bapak dan Ibu, terima kasih jawabannya. Tapi yang jelas adalah Bapak dan Ibu sebenarnya sudah mengerti. Karena pada saat Bapak dan Ibu membangun gedung bioskop atau lapangan bola yang segede GBK itu tidak akan ada penonton yang datang. Tidak akan ada orang yang berkumpul. Kenapa? Karena sudah berubah. Kebiasaan kita sudah berubah. Bapak dan Ibu, ini yang namanya underlying sentiment. Ini yang namanya tema. Bapak dan Ibu sudah mengerti sekarang kenapa Anda tidak membuat gedung bioskop atau membangun hotel. Emang kenapa Res kalau bangun hotel? Saya ke Surabaya, ke Malang, ke Gresik, itu hotel kosong. Saya ke Bali, hotel juga kosong. Terus kita punya duit mau bangun hotel gitu. Yang ada aja yang 400 kamar aja hanya terisi 5, gimana ceritanya kita bangun? Gimana balik modalnya? Balik lagi ke pertanyaan berikutnya adalah, kalau Anda ditawari oleh konsultan, mentor, atau marketing, atau siapapun juga, dan selalu mengatakan bahwa saya jagonya GBP USD aja, atau GBP Japanese Yen, usir aja tuh orang. Kenapa? Tradingnya belum lama pasti. 2008 dia pasti belum pernah trading di tahun segitu. Kenapa? Harganya cukup mengerikan. Karena pada saat itu 2008, 2011
harga emas dari 1.000 US dollar per troy ounce, dia naik ke 1.900 dolar per troy ounce. Bapak dan Ibu pernah kepikir emas naik hampir 100%? Nggak pernah kan? Dalam waktu 3 tahun. Dan itu terjadi. Dan trader-trader kaleng-kaleng macam yang tadi itu, yang saya sebutkan itu, dia belum pernah ngerasain bagaimana habis 17 miliar. Gara-gara mereka nggak bisa baca underlying sentiment. Gara-gara mereka nggak ngerti sebenarnya. Dan mereka hanya berpatokan pada apa yang namanya technical. Technical itu paling belakang. Gitu loh. Jadi kalau Anda mau belajar technical, Anda belajar aja di YouTube itu udah selesai. Anda belajar aja di Google juga udah selesai. Ngapain juga pakai pelatihan, bikin ribet ya kan? Karena garis-garisnya ditarik itu aja kok. Ujung-ujungnya kalau Anda kepengen tahu itu cuma support resisten aja. Mau wave ke berapa juga itu kelihatan. Res biasanya kan harganya dulu baru nanti beritanya keluar. Jadi sepertinya berita itu terlambat. Bapak dan Ibu, berita nggak pernah terlambat. Kuping kita yang kadang-kadang telat. Ya habisnya beritanya baru keluar di website. Yang ngomong suruh di website siapa? Sebenarnya kalau kita mau lihat berita ya di kantor berita ya di TV. Lihatnya itu lebih live, lebih langsung gitu. Apa yang dikatakan oleh Donald Trump pada saat debat tadi pagi di Indonesia, tentunya di sana malam, itu akan berefek langsung kok pada market. Tapi kan Donald Trump yang ngomong dulu baru marketnya goyang. Bukan terbalik, goyang dulu marketnya baru Donald Trump ngomong. Ya keles begitu. Oke Bapak dan Ibu, apapun itu. Jadi yuk kita simpulin ya. Apa yang terjadi tahun 2020, underlying sentimentnya. Oke, kelihatan ya underlying sentimentnya. Tahun 2020 ini adalah 33 juta orang sudah terinfeksi di dunia dan 1 juta orang sudah meninggal gara-gara virus yang mematikan di dunia. Dan kita udah tahu bahwa Amerika sedang memilih calon presiden yang ke-46 antara Donald Trump sama Joe Biden. Ini masuk tahap debat. Dan kita sudah tahu bahwa pada saat debat seperti ini bagaimana ekonomi Amerika. Amerika tentunya dalam tekanan yang besar. Dari tadi lu ngomongnya Amerika mulu, emang kenapa sih? Bos, negara paling gede di dunia itu masih Amerika. Ekonominya. Kalau China gimana? Kasih datanya ke saya kepin hitung-hitungan yuk. Bagaimana dominasi China terhadap dunia ini. Semuanya tentunya ada datanya. Tapi apapun itu, yuk kita lihat saja bahwa gara-gara dominasi itu juga 2020 ini cenderung menurut saya akan terjadi perang dagang juga antara Amerika dan China. Namanya perang dagang itu kan tidak hanya masalah defisit perdagangan Amerika ke China atau China ke Amerika, tapi juga berbicara masalah teknologi. Teknologi Amerika tentunya akan sulit sekali untuk bersaing dengan China. Pasti akan terjadi rame di tahun 2020 ini. Dan di akhir tahun atau penghujung tahun 2020 kita akan dikagetkan lagi dengan berita Brexit. Karena Brexit ini akan selesai nggak selesai tanggal 31 Desember, Inggris akan resmi keluar dari masa transisi antara Inggris dan Uni Eropa yang sudah deklarasikan pada tahun 2016. Nah, kalau udah seperti kayak begini, ya kan? Kalau sudah seperti kayak gini, dampaknya bagaimana, Pak? Apa dampaknya kalau ngelihat underlying sentiment yang seperti saya tuliskan di sini, pandemiknya nggak turun-turun dunia, korbannya makin banyak, lalu ada pemilihan presiden juga di Amerika, adanya perang dagang, lalu ada kesepakatan Brexit yang mungkin jadi hard Brexit mungkin ya. Nah, permasalahannya adalah, yuk coba lihat apa dampaknya. Silakan chat Bapak dan Ibu. Kita Pak Iskandar dari Medan. USD turun kata Pak Wildan. Pak FD bilang turun. Oke, ada lagi. Gold naik kata Pak Chandra. USD dan GBP sideways. Pak Prin bilang gold naik.
ini ada Jaya Pro, MFT Jaya Pro. Oke. Lalu ada Pak Chandra juga, GBB Setway, Mas Up. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, tandanya sudah mengerti ya bahwa sebenarnya yang akan berdampak adalah pasar saham. Oke. Pasar saham pasti akan melemah. Itu baik mau Amerika, mau Eropa. Terus ada perlambatan ekonomi. Gimana ceritanya, Bos? Kalau COVID-nya nggak cenderung selesai, terjadi penguncian, ekonomi bisa tumbuh nggak ada akan bisa tumbuh gitu loh. Negara manapun sama aja, nggak usah ngomel-ngomel gitu. Kalau Indonesia tiba-tiba, kok Indonesia resesi sih gitu. Ya udah jangan kepo sih, kenapa? Amerika juga sama gitu loh. Oke, lalu Inggris juga parah gitu, turunnya 2 digit malahan. GDP-nya parah banget kalau menurut saya. Yang jelas benar kata Pak Adi Putra Nasution, terjadi ketidakpastian. Ini yang menarik. Semua yang tidak pasti, semua yang tidak pasti pasti akan larinya ke safe haven. Bapak dan Ibu, that's a underlying sentiment gitu loh. Jadi kalau trading itu jangan pagi-pagi liatin grafik gitu. Malam-malam nungguin harga gitu. Pas saya tanya, gimana Riz? Gimana Pak? Tadi malam kok kayaknya nggak tidur? Iya Riz, gue nungguin harga. Terus gimana? Di buy apa di sell? Enggak, ditungguin aja. Ngapain ditungguin gitu kan? Lalu ada yang juga mengatakan, iya sih kalau ngeliat kayak gini gue maunya buy gitu. Tapi di tengah-tengah jalan biasanya gimana? Udah lalu tinggi gue sell dulu, Pak. Tel ketarik gitu. Pas nge-buy di atas gitu. Apapun itu Bapak dan Ibu, tentunya semuanya juga harus yuk mulai kita lihat detailnya. Jadi kalau mau bisnis, belajar itu sampai detail gitu loh. Bukan lalu ditawarin sama marketingnya langsung, Anda mau berlatih dimanapun silakan saja, Anda mau pakai mentor siapapun sama aja, silakan aja. Yang penting cuma satu, kalau ada apa-apa konsultasi, kalau ada apa datengin, kalau ada apa-apa obrolin. Karena setiap dokter itu punya pasien yang banyak. Tiba-tiba ada pasien yang kerjanya cuma ngerokok, ya kan, alkohol, begadang, makanannya junk food, nggak pernah konsultasi, tiba-tiba dia datang, dia bilang sama dokternya, dia mati. Pas mati, keluarganya nuntut. Lah cuma dipegang doang. Bukan karena meninggalnya, bukan karena dipegang sama dokternya, tapi karena emang cara hidupnya nggak sehat gitu. Bapak dan Ibu, begitu juga dengan trading. Trading itu kita butuh partner, kita butuh ngobrol. Kita butuh orang yang buat tukar pikiran tuh yang logis gitu loh. Kalau cuma tukar pikiran sama orang-orang yang punya mainan grafik, ya dikit-dikit tarik grafik, dikit-dikit gambar-gambar gitu. Itu nanti ujungnya bukan jadi chart pattern, jadi cat pattern, jadi gambarnya kucing gitu. Pembodohan itu banyak banget terjadi di masyarakat dan semua mengatakan bahwa trading itu gampang. Enggak juga sih, trading itu susah. Trading itu tidak untuk semua orang. Orang itu punya karakter. Nah, karakter-karakter ininya tidak bisa semua orang jadi trader tuh nggak bisa. Lah kalau semua jadi trader, jadi petani siapa? Yang jadi presiden siapa? Ada faktor dominannya. Kalau gampangnya ada D, I, S, C gitu ya. Untuk trader tentunya nggak dominan. Jadi kalau Anda yang senangnya punya sifat dominan, jadi nggak pernah salah gitu. Kalau salah apapun nyalain orang lain, itu sebaiknya Anda jangan masuk jadi trader. Harusnya Anda jadi presiden gitu. Itu bagus tuh. Presiden itu kan memang harus dominan ya. Kayak George Bush gitu, Donald Trump itu orang-orang dominan gitu. Orang yang seperti artis gitu, itu juga nggak bagus buat trading. Sebenarnya Anda harus cek dulu karakter Anda seperti apa gitu. Sehingga mau tidak mau, pada saat Anda memilih bisnis ini sebagai pendapatan Anda, kalau memang karakternya nggak cocok, mau dipaksain kayak gimana juga susah. Kenapa? Sifat itu akan timbul lagi. Satu yang nggak pernah berubah dari setiap manusia adalah sifat. Sifat itu nggak pernah berubah.
ya Bapak dan Ibu, yuk kalau sifatnya sudah cocok, itu tentunya Anda dapat belajar trading dan hasilnya pasti akan bagus. Karena trading itu bisa dibuat sederhana dan simpel gitu loh. Pelatihannya juga nggak ribet-ribet amat gitu loh. Tapi karena orang itu kepin trading tapi sifatnya nggak cocok gitu. Ada yang dari tahun berapa tuh equity-nya segitu-gitu aja, nggak maju, nggak mundur segitu aja gitu. Ada juga yang trading itu loss, nggak pernah profit. 1 bulan profit, 2 bulan profit, bulan 3 habis gitu. Itu sebabnya akhirnya mereka mulai bergantung sama konsultan, mereka nggak pernah bergantung sama dirinya sendiri. Mereka selalu bergantung pada daily signal. Yang lebih parah lagi, mereka bergantungnya sama robot. Pak, Bu, saya nggak anti sama robot. Tapi buat saya tuh robot itu yang sekarang saya nggak terlalu suka aja. Karena itu kan cuma pemikiran pembuat robotnya. Robot yang bagus adalah robot yang pakai kecerdasan buatan. Kalau robot yang cuma ngambil 1-2 pip itu buat apaan gitu. Itu cuma main-mainan teknikal aja. Bisa untung, bisa. Syaratnya ada. Syaratnya spreadnya harus kecil gitu. Nggak ada komisi gitu. Rebate-nya gede gitu. Itu mah bukan robot itu. Itu mah ngakalin broker namanya. Ujungnya saya tanya, dibayar nggak? Pasti nggak dibayar lah. Kalau robot itu yang pakai kecerdasan buatan gitu. Anda katakan bahwa pesawat terbang itu ada autopilotnya. Autopilotnya juga ada pilotnya, bos. Ya kali gitu ya, namanya drone juga ada pilotnya. Kalau drone terbang terus nggak ada pilotnya juga kita ngeri. Jangan-jangan yang terbangnya boneka caki ya kan. Kita akan coba, yuk berlatih apapun itu, ngadain workshop. Kita terakhir ngadain workshop di Petrokimia Gersik, plus minus sekitar 30-40 orang. Terus itu nggak kena protokol kesehatan, bos. Protokol kesehatannya lebih parah daripada yang saya bayangkan. Mau masuknya aja, itu ada tentaranya. Ya kalau dites gitu ya, tiba-tiba suhu kita panas, kita marah-marah, itu tentara urusannya gitu loh. Untuk masuk ruangannya, dan ruangannya sebelum kami pakai itu udah dikasih sinar ultra UV ultraviolet itu 24 jam sebelum kita pakai. Ruangannya disemprot. Oke, orangnya agak-agak jauh. Nah, seperti inilah dan ruangannya. Jadi kemarin kita sempat ke Surabaya, Gresik sama Malang. Nah, pelatihan. Kalau kita berbicara masalah workshop, kita berbicara masalah pelatihan bahasa Indonesianya. Tapi biasanya yang namanya workshop itu bukan workshop. Saya itu kan sebelum seperti ini saya kan ikutin workshop. Workshop mana aja saya ikutin gitu loh. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Cuman mentor curhat gitu. Ngasih indikator, gue suruh belajar indikator. Gue suruh belajar indikator kayak orang stres ya. Artinya apa? Artinya begini loh, pernah nggak sih yang namanya pelatihan itu dilatih, bukannya diceramahin gitu loh. Ini kadang-kadang kita kalau kita ikut gitu pelatihan, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita cuma dengerin ceramahnya si mentor, gue pernah kalah segini, gue harus gini, harus kuat gini. Ya elah bos, kalau duitnya kuat mah kagak usah pakai mental-mentalan kali. Tapi apapun itu nggak apa-apa. Intinya adalah kalau namanya workshop itu dilatih. Keluar dari ruangan dia harus sudah bisa. Dan setelah itu ada konsultasinya. Baik itu offline maupun dia online. Pastikan itu ada gitu. Ada grupnya, mau grup WA kayak grup Telegram tuh apapun itu gitu loh. Bahwa kalau namanya pelatihan ya dilatih. Saya udah pernah ikut pelatihan tapi kok saya masih nggak ngerti. Ya datang lagi lah, itu yang namanya riset. Karena ilmu ini kan nggak statis gitu. Kecuali ilmu teknikal. Ilmu teknikal mah dari zamannya si Monehesa Homa tuh. Dia bikin candle. Ya begitu-gitu aja candlenya. Kalau engulfing begini jatuh. Udah gitu doang. Tapi yang terjadi sekarang bearish engulfing berikutnya naik loh. Kenapa? Ya karena ada big boy yang masuk. Pet lah gue bilang. Nggak mungkin, karena temanya berubah bos. Anda bisa bayangkan
tren lagi naik, ada bearish engulfing, itu nggak bakal jadi. Kalau jadi juga paling cuma dikit, itu mah koreksi namanya. Setelah itu dia akan meneruskan uptrendnya. Jadi baik-baik yang belajar teknikal, saya nggak mengatakan bahwa Anda nggak boleh. Enggak, belajar aja teknikal. Saya juga pakai teknikal kok. Dan teknikalnya juga harus bagus. Harus sederhana, harus simple, tapi harus logis. Tapi kadang-kadang tambah kesini teknikalnya tambah nggak logis-logis gitu loh kalau menurut saya. Tambah aneh gitu loh. Dia nemuin settingan apa, dibikin gitu warnanya gitu ya. Udah kayak rainbow gitu. Nanti nih kalau habis ini ke sini, terusin aja bos. Itu kan kelihatan pada saat dia sudah jadi. Sebelum jadi, berani dia lakukan itu. Saya cuma mengatakan bahwa mereka nggak berani lakukan itu. Metodenya nggak ada. Belajar atau ngelatih itu, setelah itu yuk terus diskusi, terus obrolin. Kalau enggak ya repot gitu ya. Karena ilmu selalu berkembang. Begitu juga fundamental, pada saat dia berubah, kita pun harus menyesuaikan. Nah setelah itu ada reminiscence, dia boleh mengulang berapa kali gitu loh. Ya paling ditarik uang makan kali ya, tapi kayak biaya workshop yang pertama nggak perlu ditarik gitu. Harganya berapa misalnya 40 juta, 50 juta gitu. Jangan pas riset biar 50 juta lagi, stres kali ya. Enggak lah, yang namanya pelatihan tuh seumur hidup. Kalau Anda nggak pakai fasilitas itu ya Anda salah sendiri sebenarnya. Dan ada juga lembaga pendidikan tuh harusnya ujungnya ngasih mau kemana gitu loh. Ini kadang-kadang bikin lembaga pendidikan, mentor apa segala macam. Pas udah pinter mau ngapain? Setelah pinter gue mau ngapain? Nyari duit. Pakai forex, duitnya berapa? Kalau Anda masukin uang berapa? 10 juta, 10% jam berapa? Cuma sejuta, Anda cukup satu bulan hidup cuma sejuta. Ya saya pokoknya pakai uang kecil, harus dapat uang besar. Karena saya lihat di medsos, si itu bisa Pak. Ya itu masih itu, bukan Anda. Kalau Anda ya belum tentu, karena kan setiap orang pasti punya talenta sendiri. Ya, jangan, Anda nggak bisa mengatakan bahwa kalau dia bisa, saya juga harus bisa. Ya bisa, cuman kan capeknya minta ampun. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa jadi Afgan nggak gitu? Anda bisa jadi Ali Raso nggak suaranya seperti itu? Nggak bisa Pak. Ya udah, itu trader juga sama seperti itu, nggak usah komplain lah gitu loh. Jadi kalau mau cari pelatihan yang logis, yang sederhana, yang Anda bisa tinggal, yang nyaman gitu loh. Dan ujungnya harus ada mau kemana. Bisa nggak dia kalau misalnya dia pinter ya, pakai uang yang kecil, pinter gitu, nanti dia di follow sama follower. Nah followernya ini biarin sih tempat latihannya yang bisa mencarikan followernya. Cari yang ada way outnya gitu. Cari sekolah yang ujungnya bisa ngasih kerja. Begitu juga pelatihan gitu. Kalau cuman pinter-pinterannya buat apaan? 200 juta, 10%-nya 20 juta gitu. Cukup 1 bulan 20 juta? Cukup ya nggak apa-apa terus aja. Cuman pertanyaannya adalah Anda berani pakai uang Anda sendiri 200 juta dan setiap bulan harus 20 juta. Pasti metodenya ngaco deh. Ujung-ujungnya ntar duit 200 jutanya tuh habis gitu loh. Dan itu bahaya. Ada testimoninya dari orang-orang yang pernah belajar di situ. Tentunya Anda bisa lihat, ini adalah Imperium Strategi TV yang kami buat. Ingat ya Pak, Bu, saya mengatakannya kami, bukan saya. Jadi semua ini bisa terlaksana karena bukan me, not me, but we. Banyak banget orang yang bantu saya sehingga sampai di titik seperti ini, sehingga ada di YouTube, Anda bisa lihat testimoni dan semua pembelajaran masalah edukasi Anda tinggal lihat aja di @Imperium Strategi TV. Anda bisa lihat semua rekaman-rekaman kami. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, lebih dari 300 member kami. Nggak banyak sih, kami juga nggak butuh banyak-banyak. Kenapa? Kan saya udah bilang, trading ini gampang, tapi nggak semua tidak untuk semua orang. Jadi memang hanya orang-orang tertentu saja yang bisa kami didik untuk jadi trader. Kalau enggak, ya enggak bisa. Walaupun kami kami didik ya seperti itu, jadinya juga enggak bisa. Kenapa? Memang karakternya enggak cocok untuk jadi trader. Kalau Anda gabung,
nggak tahu tuh ada bonus-bonus lah dari firm strategi. Dia ada kasih indikator ekonomi. Dan indikator ekonomi, ingat ya, ini indikator ekonomi, nggak bisa jadi fix 100% sama seperti stokastik lah, sama seperti RSI, sama wave apapun itu gitu loh. Itu mereka bisa lakukan, tapi let's say nggak semua orang bisa lakukan itu. Apapun itu, yang jelas adalah yuk buat semua menjadi lebih mudah, dan tentunya Anda bisa tahu bahwa mengerti itu lebih baik dibandingkan Anda sekedar tahu. Anda tahu pound sterling mau turun, tapi Anda nggak ngerti itu, takutnya profit kok takut gitu. Kenapa? Ya karena nggak ngerti gitu loh. Kalau ngerti mah tenang aja. Oke, apa-apa ini tuh, yuk kita mulai diskusi. Terima kasih. Silakan Bu Aini, silakan Pak Joshua. Oke. Baik, terima kasih Pak Reza untuk penjelasan materi pada hari ini ya Pak. Sangat menarik sekali Pak, dan sudah banyak juga peserta-peserta yang sudah memberikan pertanyaan. Baik Bapak dan Ibu, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh chat atau lewat Q&A untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Johannes di Tanjung. Bapak Johannes Tanjung. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan pair dalam forex? Apakah ada metodenya? Silakan Pak Reza. Oke, dari Pak Tanjung ya? Iya, benar Pak Johannes Tanjung. Oke, Pak Tanjung nanya, di forex itu ada metodenya. Metodenya adalah yang pertama Pak, itu adalah kita harus tahu berapa money managementnya. Money managementnya, lalu kita juga harus tahu sebenarnya bagaimana menganalisa fundamentalnya. Jadi arahnya mau kemana, pairnya apa gitu. Baru kita berbicara masalah analisa teknikalnya. Jadi mau tidak mau, 3 ini jangan sampai dipilih salah satu. 3-tiganya harus dijalanin. Baik itu money managementnya harus benar, lalu analisa fundamentalnya benar, dan terakhir teknikalnya juga benar. Kalau salah satu itu Anda nggak jalankan, tentunya kalau bangku itu kakinya 3, agak susah berdiri ya Pak ya. Oke, makasih Bu. Oke Pak Reza, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Agung. Bapak Agung di Balikpapan, selamat sore Pak Agung. Tahun ini temanya adalah Corona. Jadi apakah FIRE yang paling tepat untuk ditradingkan saat ini? Silakan dijawab Pak Reza. Paling tepat kalau menurut Bapak mau tradingnya apa? Saya ngikut aja. Sebenarnya kalau misalnya kalau kita lihat dampaknya itu kan, ini kan dampaknya kan pasar saham melemah, ya udah jual aja saham Pak. Indeks sahamnya di sell aja, itu paling gampang loh. Kenapa? Kalau COVID-nya naik terus, saham hancur. Oke, kalau saham hancur, ya mulailah. Kan Anda bisa masuk di Dow Jones, bisa masuk di Nasdaq gitu loh. Ya Res, tapi kan saya nggak diajarin sama mentor-mentor. Mentornya suruh belajar lagi bos. Oke, silakan Mbak ini. Oke, terima kasih Pak Reza. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Iskandar. Selamat sore Pak Iskandar, apa kabar Pak? Sampai jumpa di Medan nanti ya Pak, bulan depan. Pertanyaannya, bagaimana merencanakan profit dan bagaimana menghindari loss? Apa kuncinya? Silakan Pak Reza. Baik, Pak Iskandar. Selamat sore Pak. Ya, sebelum Pak Iskandar, tentunya kita harus tahu dulu ya Pak Iskandar, kuncinya untuk dapat profit dan segala macamnya. Ada poin-poin yang memang harus Bapak ketahui dengan detail gitu, bagaimana cara menghitung. Karena trading itu cuma melibatkan matematika, ekonomi, sama metode statistik. Lebih dari itu sih sebenarnya enggak ya. Nah banyak orang ngajarin metode statistiknya aja gitu, ekonominya enggak. Nah, banyak yang mengatakan pokoknya semua sudah tercermin di dalam grafik. Saya cuma ngomong pret lah gitu. Aneh aja gitu loh. Kenapa enggak Presiden Jokowi enggak ngurusin grafik gitu loh? Ya dong. Yang paling gampang kan dia daripada ribut tuh. Ya kan? COVID terus PSBB Jakarta enggak kelar-kelar gitu.
Ya ngurusin aja grafiknya disuruh turun gitu. Enggak tuh sama dia, dibuat PSBB lah gitu kan. Dimulai diturunin lah satgas, ada denda lah segala macam. Itu kan supaya grafiknya turun. Jadi grafik itu turun karena ada suatu. Jadi Bapak kalau kepingin profitnya banyak, terus lossnya dikit, yuk mulai belajar money management dan analisa fundamental ya. Oke, makasih Bu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Hidayat. Selamat sore Pak Ahmad. Pertanyaannya, apakah Pak Reza punya contoh suatu tampilan ekonomik indikator? Apakah bentuknya seperti kalender ekonomik Forex Factory? Silakan dijawab Pak Reza. Baik, seperti kalender Forex Factory, tapi dia bentuknya akhirnya kayak scoring gitulah, ya. Karena kita lihat gitu. Oh ya, Bu ini kelihatan saya lagi browsing. Iya, Bapak lagi klik. Lagi browsing, kelihatan Pak? Iya, kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke. Sebenarnya adalah tabelnya panjang Bapak dan Ibu. Tabelnya panjang banget dan seperti ini. Oke. Panjang kan? Gitu. Oke. Ya, itu tampilannya. Mengerikan ya, tapi itu kan nggak penting sebenarnya. Itu hanya data. Gitu loh. Data inilah yang bisa mengetahui. Itu jadi kalau data ekonomi, mau itu bentuknya Forex Factory, mau bentuknya scoring, Bapak dan Ibu jangan membuat itu menjadi pegangan gitu loh. Sama seperti Anda trading pakai indikator, pakai stokastik gitu loh. Itu jadi pegangan. Ya nggak apa-apa sih kalau pegangannya monthly gitu loh. Itu data sebanyak itu tadi, itu diproses. Dan itu merupakan suatu konfirmasi. Apakah dia akan naik, akan turun, atau akan melakukan suatu koreksi. Dari apa? Dari berita yang ada. Beritanya apa? Beritanya naik. Betul nggak datanya naik? Begitu datanya naik, beritanya naik, baru kita masuk ke teknikalnya. Biasanya kan kita pagi-pagi beduk subuh udah ngeliatin grafik ya. Padahal presiden sama ketua DPR pagi-pagi nggak ngeliat grafik. Pagi-pagi mah, pagi biasanya sama baca koran. Kagak ada yang ngeliat grafik. Nah cuman kita aja trader-trader stres ya kadang-kadang pagi-pagi gitu ya. Belum ngopi udah ngeliat grafik gitu. Pas ditanya lagi apa? Lagi floating. Lagi floating mah nggak usah diliatin. Buang HP-nya. Canda. Silakan Mbak ini. Oke. Pagi-pagi sarapan Pak, enaknya nasi goreng Pak. Oke, selanjutnya dari Pak Toto. Selamat sore Pak Toto, apa kabar Pak? Aku tunggu-tunggu loh Pak. Pertanyaannya, kalau punya balance 30.000 US dan buka posisi hanya 0,1 lot dengan sistem averaging dan mengharapkan profit 100 pip, apakah sehat dan dapat diterapkan di semua pair? Silakan dijawab Pak Reza. Oke Pak Toto, selamat. Balance-nya 30.000 lagu buka posisinya 0, itu mah aman Pak. Dengan sistem averaging itu mah aman, tapi masalahnya nggak memaksimalkan uang Pak. Jadi kita harus ada bercerita juga bahwa kita ini kalau misalnya kita trading itu kan kita sama juga bisnis. Kalau bisnis itu ROI-nya harus ada gitu. Lalu juga kita juga harus punya bahwa risikonya berapa banyak gitu. Kalau yang tadi Bapak aman sekali. Lalu apapun itu gitu, yang penting arahnya benar Pak. Kalau arahnya salah ya Bapak sudah tahu ya. Pada saat di harga 1.000 kita nge-sell emas, sampai hari ini juga emas nggak balik ke 1.000 Pak. Jadi hati-hati juga sih Pak, ya. Dan pair-nya juga memang harus dihitung. Di bagaimana ngitungnya, Bapak dan Ibu tentunya detail ya tentunya, yaitu bagaimana cara menghitungnya dan bagaimana mencari pair apa yang cocok. Ya, silakan Bu Eni. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Sami. Om, apa ada sumber berita selain dari TV untuk cari berita yang benar?
websitenya apa? Silakan dijawab Pak Reza. Ya TV kalau misalnya Anda lihatnya Bloomberg ya webnya Bloomberg lah ya. Kalau ngelihatnya NBC. SCTV gitu ya SCTV lah. Ya kali gitu kita ngelihatnya di TV SCTV kita nge-searchingnya pakai Indosiar gitu ya. Enggak ya, itu kalau kita lihat CNN ya kita lihatnya webnya CNN ya. Yang sama dengan kita lihat aja. Kantor-kantor berita resmi lah ya. Ada NHK ya NHK gitu aja. Oke, ya. Makasih, Mbak. Oke, Pak Reza. Selanjutnya pertanyaannya pakai MT4 atau pakai E-Trade apakah sama? Silakan dijawab Pak Reza. Iya, kalau kita berbicara masalah mau pakai E-Trade atau itu cuma platform, Pak. Cuma platform. Platform itu biasanya bermasalah tuh pada saat kita mau melakukan analisa teknikal. Tapi kalau kita nggak melakukan teknikal itu adanya di belakang, itu yang kita butuhin cuma harga sebenarnya. Lo bisa bayangkan kita sudah tahu pair apa yang akan ditradingkan, lalu arahnya kemana, buat saya itu kan udah selesai Pak masalahnya. Kadang-kadang kan kita nggak tahu arahnya mau kemana, lalu pair apa gitu. Sehingga nyarinya di grafik. Jadi kalau kita masih berbicara masalah harga, biasanya kita ngomongin grafik. Kalau ngomongin grafik, buat saya sih harusnya agak nggak konsisten. Itu sebabnya Bapak dan Ibu selalu cari daily signal kalau nggak robot, karena kita nggak konsisten. Kalau menggunakan metode yang ada, dapat dipastikan sih Bapak konsisten aja kalau menurut saya. Oke, silakan Bu ini. Oke Pak, selanjutnya dari Pak Handoyo. Pak Reza, jika saya nggak bisa apa-apa dan nggak ngerti apa-apa soal forex, jika saya ikut workshop, endingnya bisa trading kan Pak? Saya sudah DP Pak. Silakan Pak Reza. Baik, Pak Handoyo apa kabar Pak? Udah lama banget nih saya nggak ketemu Bapak. Nggak ngerti apa-apa, lalu Bapak mau ikut workshop, saya harus pastikan Bapak bisa mengerti masalahnya. Kadang-kadang kita nggak menjalankannya. Nanti di dalam grup yang setiap hari saya akan pandu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi setiap harinya. Kita di sana berbicara masalah apa yang dilihat pasar, apa dampaknya, dan harus bagaimana kita. Dan itu selalu ada dari jam 7 pagi. Dan Bapak dan Ibu boleh tanyakan apapun yang Bapak dan Ibu ingin ketahui. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Adi Putra Nasution lagi nih Pak. Oh sorry. Dari Pak Chandra Wibowo. Mau tanya, Imperium Strategi itu core strateginya menggunakan teknikal atau fundamental? Silakan dijawab Pak Reza. Ada 3 Pak core-nya. Yang pertama adalah money management. Yang kedua adalah fundamental. Yang ketiga fundamental, yang ketiga technical. That's it. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. 3 ini harus beres semuanya. Karena pada saat Anda punya technical yang bagus, fundamental yang nggak bagus, MM-nya juga ngitungnya nggak ngerti gimana, cuman denger aja gitu. Karena kan slide saya bisa beredar di mana aja. Pertanyaannya pada saat pemakaiannya salah, Anda juga bisa salah kok Pak. Core itu ada 3 dan nggak boleh dilepas satu sama lain. Saya butuh waktu sekitar 8 jam untuk memastikan Bapak mengerti dengan apa yang saya transfer ke Bapak. Dan setelah itu besoknya kita praktek Pak. Ya, besoknya kita praktek. Oke, terima kasih ya Pak. Silakan Bu Aini. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Dwi. Pertanyaannya, menurut pengalaman Pak Reza, berapa persen yang harus ditradingkan dari depositnya? Hal ini dikaitkan dengan MC. Silakan dijawab Pak Reza. Diulang coba Bu. Dari siapa? Dari Bapak Dwi. Oke. Menurut pengalaman Pak Reza, berapa persen yang harus ditradingkan dari depositnya? Hal ini dikaitkan dengan MC. Oh ya, kita nggak ngitung itu Bu. Kita nggak ngitung itu. Money management kita nggak berbicara masalah risk and reward gitu loh. Saya nggak tahu tuh
beberapa orang menghitungnya dari itu. Pokoknya kalau trading itu sekian persen, jadi kalau loss sekian persen gitu. Bu, kalau udah tahu lossnya berapa mah nggak usah trading kali menurut saya. Itu sama juga ada mentor ngajarin pakai stop loss. Buat saya sih ngajarin sama stop loss sih rada-rada judi ya. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita main judi koprok, itu kita taruh di angka 2 yang keluar angka 5, ya uang kita diambil kan. Itu sebabnya saya nggak pernah pakai stop loss. Aman-aman aja kan udah dihitung. Kontroversial sih orang bilang. Tapi buat saya nggak pernah ngajarin Anda pakai stop loss. Kalau habis gimana ya? Kalau habis saya ganti deh uangnya, kan gampang ya Bu ya. Jadi nggak ada hitungan itu kalau buat saya. Bagaimana Ibu bisa dapat mengerti dan nggak perlu ada stop loss dan uangnya juga nggak habis dan nggak boleh top up? Ingat ya Bu, nggak boleh top up. Ikutin aturan kami dan nggak boleh top up. Tiap bulan withdraw deh, gitu loh. Kalau nggak bisa gimana? Ibu, Bapak pasti nggak pernah konsultasi sama kami. Biasanya sih entry duluan baru ngobrol. Kenapa nggak ngobrol duluan gitu loh di dalam grup gitu kan? Biasanya sih entry duluan baru ntar gimana nih? Itu sama aja yang saya bilang tadi, disuruh hidup sehat, ya, jangan ngerokok, jangan minum, jangan begadang, gitu ya. Tiba-tiba dia lakukan semuanya, gitu. Pas sakit dia datang ke dokter, dipegang sama dokternya mati, dokter yang salah, gitu loh. Padahal ini nggak dijalanin sama dia, rulesnya nggak dijalanin. Kalau itu terjadi kan itu sebenarnya agak berbahaya, sama aja Anda ngebut gitu ya. Terus Anda tabrakan dan kita cuman bilang bahwa yang salah mobilnya, yang salah remnya. Padahal kita yang naik mobil dan mabuk gitu. Kenapa kita harus salahin mobil yang nggak ada remnya atau orang yang lewat nggak pakai lihat kiri kanan? Kadang-kadang apapun itu, yuk lihat lagi diri kita. Kita akan ajarkan Anda dengan cara yang benar dan yuk konsultasi. Kita buka kok konsultasi setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi sebelum Anda berangkat kantor. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muzakir. Pertanyaannya, ke depan dolar akan melemah atau menguat, Pak? Silakan dijawab Pak Reza. Pak Muzakir, menurut Bapak kalau suatu negara lagi ada pemilu, dolarnya menguat atau melemah ya? Indonesia lagi ada pemilu gitu ya. Rupiahnya menguat atau melemah? Kan ceritanya itu aja Pak sebenarnya. Lalu misalnya seperti sekarang nih, corona lagi banyak gitu, meningkat terus di Indonesia gitu. Banyak yang terinfeksi, banyak yang meninggal misalnya. Rupiahnya melemah atau menguat? Kan gampang Pak jawabannya. Ya. Dibuat logis saja Pak. Nah biasanya ngobrol-ngobrol gini banyak kita ngobrolin di pagi hari. Ya. Tapi ilmunya harus sama dulu, frekuensinya harus sama dulu. Oke, ya, makasih. Yang menggerakkan pasar memang pelaku pasar. Di situ ada bank sentral, di situ ada government, di situ ada lembaga yang komersial dan non komersial. Semuanya itu menghasilkan data. Datanya itulah yang dibaca. Dan itulah yang membuat sesuatu dampak. Dampaknya inilah yang dapat diukur. Jadi kalau trading itu kalau cuman mainan grafik aja, mendingan kayaknya sih anak-anak kita jauh lebih pinter mainan Mobile Legend daripada kita gitu. Sangat picik banget kalau forex cuman berbicara masalah teknikal dan risk, tapi si itu bisa itu bukan kita. Kami di sini mengajarkan bagaimana caranya Anda bisa bertransaksi tanpa harus takut uangnya habis, tapi dengan cara yang logis. Setelah itu kita akan melihat bagaimana caranya memilih pair, bagaimana menentukan arahnya, dan bagaimana menentukan entry dan exit point-nya. Bapak dan Ibu, latihan yang dibuat tentunya akan mempunyai garansi dan tentunya Bapak dan Ibu harus sering-sering konsultasi. Kami buka konsultasi dari jam 7 pagi sampai malam.
Kalau Bapak dan Ibu tidak menggunakan fasilitas ini tentunya, yang rugi tentunya Bapak dan Ibu sendiri. Tetapi saya yakin pada saat Bapak dan Ibu mempunyai keinginan untuk menjadi hidup yang lebih baik, karena kita tahu bisnisnya yang kita jalanin sekarang tidak mungkin akan recovery dalam waktu 2 tahun. Tentunya kita harus berpikir, harus ada cara trading yang baik dan logik dan tidak menghabiskan uang Bapak dan Ibu. Apalagi kita sudah tahu mencari uang sulit sekali di saat seperti ini. Hindari semua yang namanya money game, terutama yang pakai natnet gitu ya. Mau tidak mau, yuk hati-hati karena semua bentuk money game akan muncul pada saat ekonomi Indonesia mulai memburuk. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Sheila dan Pak Joshua. Selamat sore. Baik, Pak. Dan selamat beraktivitas.